Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada detik ini masih berkenan memberikan kesempatan hidup kepada kita. Dan alhamdulillah kita bisa menggunakan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk beribadah kepadanya. Siang hari ini kita bersama-sama menunaikan ibadah sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kiranya dapat menjadikan kita, memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sebab salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang menegakkan sholat. Selaku khatib dari Bari, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah seluruhnya, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yakni berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hanya dengan bertakwa itulah kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Salah satu predikat yang diberikan kepada manusia bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia lahir dan berkembang senantiasa berada di dalam lingkungan sosial tertentu, lingkungan masyarakat tertentu. Demikian pula ketika manusia itu di dalam mencari proses identifikasi dirinya, mencari siapa dirinya, itu pun biasanya dia mencontoh, meniru orang-orang yang ada di lingkungan sosialnya, di lingkungan masyarakatnya. Itulah sebabnya maka secara simpel bisa dinyatakan bahwa yang namanya lingkungan sosial, lingkungan masyarakat itu sangat berpengaruh di dalam pendidikan, sangat berpengaruh di dalam membentuk kepribadian seorang anak manusia. Barangkali itulah yang dimaksudkan oleh hadis Rasulullah SAW yang menyatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, suci. Orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi Nasrani, menjadi Yahudi atau menjadi Majusi. Jamaah Jumat yang berbahagia rahmatullah, kalau di dalam hadis Rasulullah itu dinyatakan orang tua yang berpengaruh terhadap
anaknya, termasuk dalam hal agamanya, akan menjadi apa dia, itu tergantung orang tuanya. Itu tidak lain ya karena orang tua itu merupakan lingkungan yang paling awal dan paling dekat dengan anak. Oleh karena itu wajar kalau kemudian orang tua itu juga sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian seorang anak. Itulah sebabnya maka di dalam dunia pendidikan dikenal ada prinsip of early learning, bahwa apa-apa yang dipelajari seorang yang paling awal itulah yang biasanya akan dipegangi oleh seorang anak itu, akan membentuk diri seorang anak itu, karena itulah yang memang paling pertama dikenal, pertama diketahui. Selama sebelum ada yang baru yang mampu menggantikannya, ya itu yang kemudian dipegangi seterusnya. Tetapi harus kita ingat ya bahwa seberapa besar pengaruh orang tua, meskipun toh begitu besar, tetapi orang tua itu tidak menjadi lingkungan yang selamanya dekat dengan anak. Dalam kenyataannya anak itu kemudian juga bergaul dengan dunia luar keluarganya. Dia bermain dengan temannya di lingkungan sekitarnya, lalu kemudian anak-anak itu kemudian sekolah di sekolah tertentu dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Itu semua pasti akan berpengaruh besar terhadap pembentukan kepribadian seorang anak. Bahkan di era sekarang ini, era yang kemudian kita kenal sebagai era globalisasi, ya, era digital, ya, di mana media sosial itu sedemikian rupa akrab dengan kita, Masya Allah itu juga besar sekali pengaruhnya terhadap pembentukan kepribadian anak-anak kita. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, Bapak-bapak dan saudara sekalian jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi itu semuanya berpengaruh. Nah, biasanya lalu kemudian yang terjadi dalam perkembangan kepribadian seorang anak itu tinggal mana yang paling dekat dengan anak itu, dan itulah yang kemudian mempengaruhi. Kalau orang tua itu kemudian selalu dekat dengan anak dari mulai kecil, terus didampingi terus ya sampai kapanpun, ya insya Allah pengaruh orang tua itu yang kemudian besar terhadap anak itu. Tapi kalau kemudian orang tua juga melepaskan dampingannya kepada anak, lalu kemudian anak bergaul lebih banyak di luar, ya, terutama di sekolah, nah tentu saja itu yang nanti akan lebih banyak menentukan kepribadian seorang anak. Itulah sebabnya maka Bapak, saudara sekalian jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah, bahwa kemudian sekolah itu menjadi sangat penting ya, bagi pembentukan kepribadian anak-anak kita. Sekali lagi saya ulangi, sekolah itu menjadi sangat penting di dalam menentukan kepribadian anak-anak kita. Nah, hari-hari ini kita sebagai orang tua sedang disibukkan dengan mencarikan anak-anak kita sekolah. Dan pada umumnya orang tua tentu saja berusaha untuk mencari sekolah-sekolah yang favorit. Tetapi dengan kebijakan baru sekarang ini, dengan sistem zonasi di dalam penerimaan peserta didik baru, ya, PPDB itu orang tua banyak yang pusing. Karena khawatir tidak bisa mendapatkan sekolah
favorit sebagaimana yang diinginkan. Nah, jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, sebenarnya kita berusaha untuk mendapatkan sekolah favorit itu ya tidak salah ya, benar. Tidak ada yang salah sama sekali. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa mendapatkan sekolah, mendapatkan tempat pendidikan yang bisa menjamin anak-anak kita itu tidak hanya berkembang kecakapannya, tidak hanya berkembang kecerdasannya dalam kecerdasan atau kecakapan intelektual saja. Karena apa? Karena memang yang dituntut oleh Allah terhadap kita sebagai orang tua itu, sebagai kepala keluarga itu adalah untuk menjaga keluarga kita itu, termasuk anak-anak kita tentu saja, termasuk diri kita juga, itu dari siksa neraka. Ayat yang saya baca di awal khutbah tadi, yaitu surat At-Tahrim ayat 6, ya, menyatakan qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Itu yang dituntut oleh Allah kepada kita. Yang dituntut oleh Allah kepada para kepala keluarga, menjaga dirinya dan keluarganya dari siksa neraka. Siksa neraka itu kan simbol penderitaan. Siksa neraka itu simbol penderitaan. Tapi sesungguhnya penderitaan itu tidak hanya penderitaan di akhirat saja nanti. Termasuk penderitaan itu juga ada dalam penderitaan di dunia ini. Dan kita diminta untuk menghindarkan keluarga kita dan anak-anak kita dari penderitaan itu. Itulah sebabnya maka anak-anak kita sekolahkan. Dengan sekolah itulah maka anak-anak itu kita harapkan mendapatkan ilmu mengenai penghidupan dan ilmu mengenai kehidupan. Dengan sekolah itu lalu anak-anak nanti di akhir hayatnya kelak penghidupannya baik, tetapi sekaligus kehidupannya juga baik. Nah, kecenderungan kita sekarang ini kan sering hanya mengejar penghidupannya yang baik, tapi kehidupannya baik apa tidak baik kadang-kadang tidak diperhatikan. Itulah sebabnya yang dikejar itu sekolah favorit. Kalau sekolah favorit itu kemudian bisa mendapatkan perguruan tinggi yang favorit. Kalau perguruan tinggi favorit nanti kemudian bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus, ya, penghidupannya bagus. Selesai seakan-akan di situ. Padahal sekali lagi yang dituntut kepada kita itu tidak hanya bagaimana kita bisa mengembangkan kecakapan dan kecerdasan intelektual anak-anak kita, tetapi ada kecerdasan dan kecakapan lain yang juga harus dikembangkan. Ya, ada kecerdasan dan kecakapan sosial. Ya. Ada kecerdasan dan kecakapan spiritual. Ya. Ini penting untuk menjadi perhatian kita. Ya. Jangan sampai kemudian kita hanya fokus pada mengembangkan kecerdasan dan kecakapan intelektualnya saja. Ya. Intelligent quotient saja, tetapi sekarang ini sudah dikembangkan juga, ya, social quotient, ya, bahkan spiritual quotient, ya. Dan justru kecerdasan dan kecakapan dalam bidang sosial, dalam bidang spiritual itulah yang akan mengantarkan keberhasilan seorang anak di masa depan, ya, sehingga menjadi bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Itu yang harus kita perhatikan betul. Oleh karena itu silahkan, ya, memilih sekolah favorit silahkan. Kalau bisa masuk sekolah favorit alhamdulillah. Ya. Tetapi kalau tidak, itu bukan segalanya. Yang sudah masuk sekolah favorit sekalipun juga diusahakan tetap anak-anak kita mendapatkan jaminan bisa mendapatkan pendidikan tambahan dalam bidang peningkatan kecakapan sosial maupun kecakapan spiritualnya. Tidak semata-mata kemudian dibiarkan saja mendapatkan pendidikan untuk peningkatan kecakapan intelektualnya di sekolah saja. Jadi orang tua harus memberikan perhatian betul di dalam bagaimana mendidik anak itu supaya seluruh potensi yang ada dalam diri anak itu kemudian berkembang dengan baik. Sekali lagi tidak semata-mata kecerdasan dan kecakapan intelektualnya saja. Ya, jadi terus diasah.
Nah, alhamdulillah sekarang ini ya sudah banyak ya lembaga-lembaga pendidikan yang memberikan layanan pendidikan untuk bisa mengembangkan itu semua. Ya. Banyak sekali sekolah-sekolah yang tidak hanya berusaha mengembangkan kecakapan intelektualnya, tapi juga kecakapan sosialnya, kecakapan spiritualnya diasah. Sudah banyak ya sekolah-sekolah yang didirikan oleh yayasan-yayasan Islam itu sudah banyak sekali. Nah, itu bisa menjadi salah satu pilihan. Ya. Saya kemarin baru saja bertemu dengan salah seorang teman dan mendapatkan cerita. Anaknya sejak SD sekolah di Kudus, di pesantren. Sekarang alhamdulillah sudah lulus SD, baru lulus SD. Itu sudah hafal Al-Quran. Coba bayangkan itu. Jadi dengan sekolah di pesantren itu 6 tahun dari SD itu sampai dengan sekarang baru lulus SD itu sudah hafal Al-Quran. Masya Allah ya. Luar biasa saya kira. Nah, sistem dan sekarang seperti itu sudah banyak dikembangkan. Oke lah, anak kita tidak harus menghafal Al-Quran, tidak harus. Tapi kalau bisa kan lebih bagus. Tapi minimal tadi itu, ya, kecerdasan spiritualnya juga betul-betul terasah di dalam lembaga-lembaga pendidikan. Nah, sekali lagi ini tantangan bagi kita dan mudah-mudahan kita semua, terutama yang masih punya anak, ya, kalau tidak punya anak ya mungkin yang sudah sepuh-sepuh ya mungkin cucunya begitu, supaya mendapatkan pengarahan yang tepat di dalam memilih sekolah, sehingga kemudian bisa mengantarkan anak-anak kita betul-betul menjadi anak yang baik, anak-anak yang dalam bahasa Al-Quran tadi itu terhindar dari siksa neraka, ya, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang saleh. Ya. Kalau anak itu saleh, insya Allah nanti anak itu tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tapi juga kita sebagai orang tuanya nanti di akhirat juga akan mendapatkan manfaat, mendapatkan barokah dari anak yang soleh itu. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidil faizin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis salihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allah Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla hadana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.